Kelahiran sebagai manusia. Kita dilahirkan ke dunia ini sesungguhnya memiliki perannya masing-masing, menjelma menjadi manusia untuk bisa berguna bagi diri sendiri secara khusus dan umumnya bagi sesama yang membutuhkan kita. Keberuntungan dilahirkan sebagai manusia karena terlahir dengan dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmaninya adalah badan, tubuh manusia, sedangkan rohani merupakan hakikat Tuhan yang kekal abadi. Wujud sebagai manusia adalah sebagai wujud yang paling tinggi, karena hanya dalam wujud ini seseorang bisa menemukan kebahagiaan dan membebaskan dari kelahiran selanjutnya. Secara kehidupan, tidak bisa dipungkiri bahwa kita lahir ke dunia adalah hasil dari sebuah perkawinan ayah dan ibu kita, rasa cinta di antara keduanya yang kemudian dilekatkan dalam sebuah ikatan perkawinan. Kemudian mereka melakukan persenggamaan sehingga terjadilah penyatuan dua rasa cinta yang dilebur menjadi satu. Dalam persenggamaan tersebut, terjadilah pelepasan spermatozoa dari ayah yang selanjutnya mereka bergerak menuju pasangannya, yaitu ovum atau sel telur yang berada di dalam rahim. Setelah mereka bertemu, maka sperma akan bergerak mengelilingi sel telur sebanyak 7 kali. Setelah itu barulah sperma berusaha untuk menembus lapisan pelindung sel telur, dan jika berhasil, maka terjadilah penyatuan antara sel telur dengan sperma yang akan mengakibatkan pembuahan yang selanjutnya membentuk segumpal darah yang merupakan cikal bakal janin bayi manusia. Selanjutnya segumpal darah tersebut berproses menjadi bayi yang sempurna secara jasmania. Kemudian Tuhan Yang Maha Esa meniupkan ruhnya ke dalam janin bayi tersebut. Ketika berada di dalam rahim, sang bayi mengalami keadaan di mana semua aktivitas indrawinya tidak berfungsi secara sempurna. Atau dengan kata lain, lubang-lubang indrawinya masih tertutup karena sang bayi berada dalam air ketuban atau omnium water selama kurang lebih 9 bulan, sampai akhirnya sang bayi lahir ke alam dunia ini. Salah satu konsep orang Jawa di Indonesia, saudara 4 ke 5 pancer, adalah tonggak hidup manusia, yaitu dirinya sendiri. Diri kita dikelilingi oleh 4 makhluk gaib yang tidak kasat mata. Mereka adalah saudara yang setia menemani hidup kita, mulai dilahirkan di dunia, hingga kita nanti meninggal dunia menuju alam kelanggengan. Dahulu orang Jawa di Indonesia tidak memahami konsep malaikat, maka mereka menyebut malaikat penjaga manusia dengan saudara 4 atau sedulur papat. Konsep ini oleh orang Jawa dipercaya melalui sebuah pengamatan, atau bahasa Jawanya adalah niteni. Mulai saat janin tumbuh di perut ibu, janin dilindungi di dalam rahim oleh ketuban. Selanjutnya adalah ari-ari, darah, dan pusar. Itulah saudara manusia sejak awal dia hidup, dan selanjutnya 4 saudara ini kemudian dikubur. Namun orang Jawa percaya 4 saudara ini tetap menemani diri manusia hingga ke liang lahat, karena air ketuban adalah yang pertama kali keluar saat ibu melahirkan. Orang Jawa menyebutnya saudara tua. Saudara ini melindungi jasad fisik dari bahaya, maka ia adalah sang pelindung fisik. Selanjutnya yang lebih mudah adalah ari-ari, tembumi atau plasenta, pembungkus janin dalam rahim. Ia melingkupi tindakan janin dalam rahim yang kemudian mengantarkan kita ke tujuan, maka ia adalah sang pengantar. Saudara kita selanjutnya adalah darah. Darah ini membantu janin kecil untuk tumbuh berkembang menjadi bayi lengkap. Darah adalah saran dan wahana irodatnya manusia. Darah bisa disebut nyawa bagi janin. Darah disebut dengan pembantu setia manusia menemukan jati dirinya sebagai hamba Tuhan, cermin Tuhan, atau imago Dei. Saudara gaib terakhir adalah pusar. Menurut pemahaman orang Jawa, pusar adalah nabi. Pusar secara biologis adalah tali yang menghubungkan perut bayi dalam rahim dan ari-ari. Pusar mendistribusikan makanan yang dikonsumsi ibu ke bayi. Pusar dengan demikian mendistribusikan wahyu ibu manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri kita. Keempat saudara gaib ini sesungguhnya adalah 4 malaikat penjaga manusia yang berada di kanan, kiri, depan, belakang kita. Maka tidak salah jika kita menyapa dan bersahabat akrab dengan mereka. Secara gaib, Tuhan memberikan pengajaran tidak langsung kepada hati kita. Namun, melalui mereka pengajaran itu disampaikan
Keempat penjaga malaikat itu adalah Jibril, penerus informasi Tuhan untuk kita; Israfil, pembaca buku rencana Tuhan untuk kita; Mikael, pembagi rezeki untuk kita; dan Israel, penunggu berakhirnya nyawa untuk kita. Keempat malaikat itu oleh orang Jawa dianggap sebagai sedulur karib hidup manusia. Bila kita paham bahwa perjalanan hidup untuk bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa hakikatnya adalah perjalanan menuju ke dalam, bukan keluar. Perjalanan menembus langit ketujuh hakikatnya adalah perjalanan diri palsu menuju diri sejati dan menemukan Sang Aku Sejati.